Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan membahas tentang aplikasi turunan bagian kedua, yaitu kemonotonan dan kecekungan. Tentu saja yang kita bahas adalah kemonotonan dan kecekungan pada fungsi. Coba kita perhatikan untuk fungsi ini, yang berwarna merah ini adalah fungsi Y sama dengan fx. Kemudian ini ada satu titik di bawahnya, kita namakan titik ya, x nya adalah C. Kita tidak ragu lagi ya bahwa fungsi ini kalau di sebelah kanan C itu fungsinya naik terus naik ya. Kemudian kalau di sebelah kiri C, kita lihat bahwa fungsinya turun ya, turun sampai paling bawah, lalu fungsinya ini naik. Nah, kita akan membahas masalah fungsi naik dan turun ini. Jadi kita namakan ini, kalau di sebelah sini namanya fungsi naik, dan di sini fungsinya turun, seperti itu. Jadi kita definisikan secara formal. Misalkan f terdefinisi pada selang I, jadi selangnya boleh selang buka, tutup, atau tidak keduanya. Masih ingat ya, yang membedakannya adalah tanda kurungnya. Buka ini kurung buka, kurung tutup, tidak keduanya berarti buka atau tutup di kanan atau kirinya. F disebut naik pada I jika untuk setiap pasangan XI dan X2 di I, jika X1 lebih kecil dari X2, maka fxi lebih kecil dari fx2. Kemudian F disebut turun pada I jika untuk setiap pasangan I dan X1 dan X2 di I, jika X1 lebih kecil dari X2, maka si fungsi hasilnya fx1 lebih besar dari fx2. Ini kita namakan fungsinya turun. Kemudian F disebut sangat monoton pada I jika F naik pada I atau turun pada I. Jadi ini kita bisa lihat sebenarnya dari fungsi ini ya, I yang manakah yang dia naik gitu. Nah, misalkan kita batasi nih si fungsi hanya misalkan di sini. Ini anggap aja ini selang I-nya selang tutup ya. Nah, ini selang tutup. Berarti fungsinya sendiri dari mana sampai mana? Dari sini sampai ke atas ini ya. Nah, jadi kita hanya melihat fx pada suatu selang I. Jadi sebenarnya kita abaikan gambar yang lain gitu ya. Ini enggak ada gitu. Kita abaikan. Nah, kita lihat fungsinya pada selang I yang berwarna hijau ini. Berarti fungsinya hanyalah ya, nah seperti ini. Nah, jelas fungsinya naik pada I. Kenapa? Karena kalau kita ambil sepasang ya, jadi berlaku untuk setiap pasang. Kalau misalkan ada X1, tadi katanya X1 lebih kecil dari X2 ya, misalkan ini X1-nya di sini, X1 lebih kecil dari X2, X2 hanya lebih di kanan, maka hasil fungsinya kita lihat ya, fungsinya ini dan yang ini ya. Nah, nilai ini kan disebut fx1 dan yang atasnya adalah fx2. Nah, ketika x1 lebih kecil dari x2 ya, x1-nya lebih di kiri, x2 berarti lebih kecil. Nah, nilai fungsinya kita lihat di sini diperoleh nilai fungsinya fx1 lebih kecil daripada fx2. Jadi setiap kita mengambil sepasang titik x1 dan x2 yang mana x1-nya lebih kecil x2, nilai fungsinya fx1 lebih kecil dari fx2, maka fungsi ini kita sebut naik. Jadi fungsinya naik. Nah, sebaliknya kalau misalkan ya yang tadi
kalau kita kembalikan ke yang sebelumnya ya, kita ambil, berarti naiknya pada selang I ya, jadi menaiknya pada satu selang, jadi naiknya ya pada selang I ini saja si fungsinya dikatakan naik gitu. Nah, kalau kita lengkapi lagi fungsinya yang awal tadi kan ada turun di sini, kalau kita ambil satu selang I-nya lagi di sebelah kirinya C, jadi kita tahu di kirinya kan fungsinya turun. Nah, kalau kita ambil di sebelah kiri nanti pasangannya akan sama. Jadi kita hapus ini aja, misalkan ya, kita tulis lagi si fungsinya. Nah, kalau misalkan selangnya kita ganti di sebelah kiri, di sini misalkan adalah selang I, anggap saja selang, boleh selangnya buka atau tutup ya. Nah, pada selang ini kalau kita ambil pasangan X1 dan X2, jadi X1 nya lebih kecil dari X2 ya. Nah, nilai fungsinya fx1 tentu saja fx1 kira-kira di sini nilainya fx1 ya, fx1, kemudian fx2 di bawahnya. Nah, kita lihat bahwa kalau x1 lebih kecil dari x2, di sini nilai fx1 yang atas ya lebih besar dari fx2. Nah, maka kita sebut fungsinya turun gitu ya. Jadi selangnya pada selang I saja turunnya. Nah, kalau salah satu dari ini fungsinya naik saja atau turun, kita sebut fungsinya monoton pada I. Ya, jadi monoton itu salah satu bisa naik, bisa turun pada I. Nah, kita perhatikan kembali ya, ada fungsi yang berwarna merah ini adalah fungsinya fx. Kemudian kalau kita lihat, ambil titik-titik ini, titik warna merah ini, kalau kita gambar garis singgungnya, ini garis singgungnya yang berwarna hitam, kita perhatikan gradien garis singgung ini gimana kalau garisnya ke atas seperti ini. Nah, gradiennya adalah positif. Sementara kalau kita lihat di sebelah kanannya C ini, kalau kita menggambar garis singgung seperti turun garisnya ya. Nah, ini gradiennya negatif. Kalau kita masih ingat apa itu gradien, jadi di sebelah kiri ini gradien itu kaitannya adalah apa? Turunan pertama dari fungsi. Jadi kalau gradiennya positif berarti f aksen x besar 0. Sementara yang ini f aksen x kecil 0. Nah, ini kita akan melihat hubungan antara fungsi naik dengan turunan pertama, yaitu pada teorema A. Misalkan f kontinu pada selang I dan terdiferensial pada semua titik interior I, ya titik, karena kan I-nya tadi bisa selang buka tutup maupun buka tutup, jadi yang di dalamnya saja, jadi tidak masuk ujung-ujungnya. Jika f aksen x lebih besar dari 0 untuk semua x di interior I, maka f naik pada I. Jadi tadi sudah dijelaskan, kalau turunannya positif atau besar 0 maka fungsinya naik. Kemudian kalau f aksen x kecil 0, turunan pertamanya negatif untuk semua x di interior I, maka f turun pada I. Jadi dari teorema ini kita tahu hubungan antara fungsi naik dengan turunan pertama. Berikut kita akan melihat membahas contoh ya, bagaimana menentukan fungsi naik dan turun. Jadi kita bahas contoh 1. Misal fx nya diketahui adalah 2x pangkat 3 min 3x kuadrat min 12x plus 7. Kemudian pertanyaannya,
tentukan di mana F naik dan di mana F turun. Ya, kita menentukan selang di mana F naik dan F turun. Maka menyelesaikan persamaan ini, pertanyaan ini, kita cari dulu nih F aksen X. F aksen X langsung aja ya, kita turunkan 2x pangkat 3 berarti 2 kali 3 6, 6x kuadrat. 3 kali 2 6 juga, 6x pangkatnya turun ya, min 12. Nah, ini adalah turunan pertama dari fx. Kemudian ini coba kita faktorkan, keluarkan 6-nya. X kuadrat min x min 2. Setelah itu kita faktorkan lagi yang x kuadratnya. X kuadrat adalah x kali x, kemudian min 2 nya adalah min 2 plus 1 dikali ya. Nah, seperti itu. Jadi 6 dalam kurung x min 2 dan x plus 1. Jadi ini adalah hasil perkalian bentuk faktor dari turunannya. Nah, sekarang kita tinggal menentukan naik dan turun. Oke. Berarti F naik jika F aksen X besar 0 ya. Nah, F aksennya tadi kita lihat adalah yang ini, yang udah kita faktorkan, kita ambil 6 kali x min 2 x plus 1 besar 0. Ya, sebenarnya 6 yang nggak ditulis juga nggak apa-apa karena nggak ngaruh ya, tidak pengaruh karena bisa kita bagi 6, kita sederhanakan. Nah, di sini masih ingat ya menyelesaikan ketidaksamaan kuadrat. Jadi ini nilai x nya, pembuat nolnya kita cari dulu, x sama dengan 2, ini x sama dengan min 1 ya, lawan dari ini. Kita membuat nolnya, kemudian kita buat garis bilangan. Sebenarnya ini bisa sekaligus mendapatkan jawaban ya untuk naik dan turun. Ini min 1, ini 2. Kita uji titik. Masih ingat caranya? Kita ambil misalkan titik sembarang di sini x sama dengan 3 gitu, lebih besar dari 2. Kita uji ke sini. Ganti x-nya dengan 3. 3 kurang 2 positif 1 ya. 1 jadi positif, dikali kalau 3 ditambah 1 jadinya 4 positif juga. Positif kali positif adalah positif. Jadi untuk x sama dengan 3 ini nilainya positif, berarti besar dari 0 ya. Positif itu besar dari 0 berarti memenuhi nih. Nah, biasanya untuk selang seperti ini dia selang-seling positif, di tengahnya negatif, di sininya lagi positif. Nah, di sini kita menjawab bahwa F positif ke kanan dan kirinya ke kanan 2, kirinya min 1. Jadi bisa kita simpulkan untuk selang yang ini ya, ini ditulisnya apa? Besar dari 2. Jadi F naik pada daerah kecil min 1, berarti dari min tak hingga sampai min 1, ini curugnya buka, atau boleh pakai gabungan ya, dari 2 sampai tak hingga. Nah, untuk tanda yang negatif ini berarti fungsinya turun. F turun karena F aksennya negatif. F turun pada berarti dari min 1 sampai 2. Oke, bisa dipahami ya. Jadi untuk menentukan fungsi naik dan turun, naik itu pada F aksen besar 0,
dan turun pada f aksen x kecil 0. Kemudian kita coba, ini di sini dibutuhkan kemampuan menyelesaikan pertidaksamaan. Kita lihat ke contoh 2 yang untuk fungsi yang berbentuk fungsi rasional. Misal gx sama dengan x dibagi 1 plus x kuadrat. Tentukan, sama pertanyaannya, di mana gx naik dan di mana gx turun. Nah, kita harus tentukan turunannya terlebih dahulu. G aksen X, masih ingat ya, kalau turunan dari fungsi berbentuk pecahan seperti ini, turunan gantian ya, yang atas dulu X aksen berarti 1 kali, yang bawah 1 plus X kuadrat, tandanya kurang, X nya tetap, kemudian turunkan yang bawahnya, 1 plus X kuadrat turunnya adalah 2X dibagi 1 plus X kuadrat yang bawahnya pangkat 2. Nah, sederhanakan bentuk ini. Jadi 1 plus X kuadrat min 2X kuadrat ya. Ini kan satu kali nggak ngaruh, 1 plus X kuadrat, ini min 2X kuadrat. Jadi 1 ya, harusnya kan plus X kuadrat min 2X kuadrat. Nah, ini kita sederhanakan aja langsung jadi min X kuadrat ya. 1 min 2 jadinya min 1. Jadi min X kuadrat dibagi 1 plus X kuadrat pangkat 2. Nah, kalau yang bentuk atas kita faktorkan, itu bisa menjadi 1 plus X dan 1 min X. Oke. Nah, di sini yang menjadikan si G aksen X-nya 0 itu faktor linear yang atas ya. Jadi pembuat nolnya itu kalau 1 plus X sama dengan 0 dan 1 min X sama dengan 0, bawahnya enggak, ini definite positif, nggak bisa jadi 0. Jadi kita ambil nilai X ya, dari 1 plus X nya sama dengan 0, 1 plus X nya sama dengan 0, jadi X nya min 1. Kemudian yang dari 1 min X sama dengan 0, berarti X nya sama dengan 1. Jadi ada dua pembuat 0, maka kita pisahkan di sini ya, min 1 dan 1 kita uji seperti sebelumnya. Kita lihat fungsinya tadi berbentuk, ingat lagi G aksennya tadi adalah jadi yang akan kita perhatikan tadi 1 plus X, kemudian 1 min X, bawahnya tidak membuat 0 karena tidak ada X yang memenuhi menjadi 0, jadi dia tidak berpengaruh. Kita bisa uji, misalkan ambil sebuah titik ya, ini untuk yang belum terbiasa menyelesaikan ini X nya lebih besar dari 1 karena di sebelah kanan ya, misalkan X nya 2 gitu, kita substitusi ke sini, 1 plus X, 1 plus 2, 1 ditambah 2 berarti 3 positif, kemudian 1 min X, 1 kurangi 2 negatif ya, bawahnya pasti selalu positif ya, 1 plus X kuadrat, 1 plus 4 ya positif. Jadi yang dipengaruhi hanya atasnya karena di sini ada pangkat 2. Jadi positif kali negatif ini negatif. Nah, berarti sininya positif dan sininya lagi negatif. Jadi kita punya 3 daerah ya, 3 selang di sini. Kecil dari min 1, ditulisnya gimana? Dari min 1, dari min tak hingga sampai min 1. Ingat kembali materi tentang selang ya, sampai min 1. Kemudian di tengah ini dari min 1 sampai 1. Kemudian yang kanan 1 sampai tak hingga. Nah, ada 3 daerah ini. Kita bisa tentukan di mana naik dan turun. Naik itu kalau yang positif. Jadi kesimpulannya fx bukan f tadi ya, g fungsinya
Gx naik pada selang min 1 sampai 1. Gx turun pada selang yang negatifnya ya, min tak hingga sampai min 1 atau 1 sampai tak hingga. 1 sampai tak hingga. Nah, seperti itu. Oke, mungkin batasnya ini sebenarnya bebas ya. Lalu min satunya nggak dibawa, yaitu sebenarnya titik pemisahnya boleh ditaruh di mana aja ya. Jadi kita bagi-bagi aja mungkin. Kalau kita lihat mungkin kita lagi kembali ke contoh 1, ini contoh 2 ya. Oke, kalau seperti ini berarti ada yang kosong gitu. Maksudnya di min 1 sama 2-nya gimana? Ya ini mah bebas. Kalau kita lihat kembali ke contoh 1, sebenarnya kan interval bukanya ada 3 buah ya. Yang mana ya sesuai yang sudah ditulis ini, ada 3 buah interval bukanya. Kemudian untuk naiknya kita boleh memasukkan juga batas-batas atas dan bawahnya ini ya, supaya kehitung aja ya. Jadi gak ada masalah. Jadi kalau di buku ya, dia menggunakan batas bawah aja gitu. Boleh ditulisnya ini kurungnya kurung tutup. Kemudian turunnya juga, karena sebenarnya pada titik batasnya ini min 1 dan 2 ini si f aksennya sebenarnya sama dengan 0 gitu ya. Tapi karena di teorema A membolehkan, yang mana teorema A tadi ya, yang penting kan turun pada semua titik pada titik interiornya. Jadi untuk fungsi ini boleh saja kita menulisnya ini ujung-ujungnya di bawah, jadi bebas ya. Mungkin yang lebih ininya ya, karena selangnya tadi boleh selang buka, tutup, ataupun keduanya atau tidak keduanya. Jadi sama ke sini juga. Misalnya kalau kita mau memasukkan batas-batasnya boleh. Jadi kita boleh juga menulis ini dari min 1 sampai 1. Oke, jadi diperbaiki sedikit di sini ya, biar sama aja dengan di contoh buku. Nah, jadi boleh kita masukkan ujung-ujung batasnya, ataupun selangnya selang buka aja juga nggak apa-apa. Jadi di titik batasnya ini atau yang perubahannya terjadi di min 1 sama 1 ya. Nah, ini lebih tepatnya f aksennya sama dengan 0 untuk x sama dengan min 1 dan 1. Kemudian kita akan melihat kecekungan. Cekungan tuh apa sih gitu ya. Kalau kita mau lihat fungsi cekung itu terbuka, sama seperti ya mungkin yang sering kalian dengar, terbuka ke atas atau ke bawah ya. Misalnya gini. Nah, ini kecekungannya nih. Jadi misalkan kita buat 3 buah fungsi ya.
Kalau seperti ini berarti fungsinya terbuka ke atas atau ya terbuka ke atas atau cekung ke atas. Ini cekung ke bawah, terbuka ke bawah. Kemudian kita lihat fungsi yang seperti ini. Nah, ada pembatasnya di sini. Ini fungsinya terbuka ke atas, lalu dia berubah menjadi terbuka ke bawah seperti itu. Jadi ada pembatasnya di sini. Anggap saja si titik apa gitu ya. Ya titik C atau apapun di sini pembatasnya. Jadi di sebelah kirinya ini fungsinya apa? Terbuka ke atas, ini malah berubah jadi terbuka ke bawah. Nah, seperti itu. Jadi kita tulis definisi formalnya. Definisi misal F terdiferensial pada suatu interval atau selang buka. Di sini selangnya selang buka ya. Selang buka I. Kita sebut ya, atau langsung saja F disebut konkav up ya, terbuka ke atas. Kalau sebelumnya naik turun, sekarang istilahnya adalah terbuka ke atas jika terbuka ke atas pada I ya, pada selang juga di sini, pada I jika F aksen naik pada I. Jadi F aksennya yang naik ya. Kemudian yang kedua, F disebut terbuka ke bawah concave down bahasa Inggrisnya pada I jika sebaliknya berarti F aksen turun pada I. Nah, jadi apa sih artinya si turun? Kalau sebelumnya fungsinya yang naik, sekarang F aksennya yang naik ya. Jadi kalau F aksennya yang naik berarti kita bisa ambil lagi definisi sebelumnya ya, ini dengan kata lain apa sih gitu. Kalau F aksen naik pada I berarti turunan dari F aksen. Apa turunan dari F aksen? Berarti turunan kedua. Ini sama aja dengan mengatakan turunan keduanya naik berarti positif besar dari 0. Nah, ini sama saja dengan mengatakan kalau F aksennya turun berarti F double aksen ya, turunan kedua, karena F aksen turun berarti turunan dari F aksen yaitu F double aksen. F double aksennya yaitu kalau ini kecil 0. Jadi seperti itu. Nah, itulah yang nanti dituliskan pada teorema B ya. Jadi ini baru definisi saja. Jadi kita tuliskan di sini pada teorema B. Jadi ini ya kita sebut dengan cekung, teorema kecekungan ya. Jadi bahasa lain ini terbuka ke atas atau cekung ke atas juga boleh ya. Oke, jadi tadi kita menggunakan kata kecekungannya, ini boleh juga dikatakan
cekung ke atas. Jadi di sini misal F di sini bahasanya twice differentiable, jadi terdiferensial 2 kali, karena kita akan melihat turunan keduanya terdiferensial 2 kali pada I pada interval buka I ya, pada selang buka I ke pertama, jika F double aksen X besar 0 untuk semua X di I, maka F, kita menggunakan bahasa cekung ke atas saja ya, cekung ke atas pada I. Jadi terbuka ke atas atau cekung ke atas itu kalau double aksennya besar 0. Jika F double aksen X kecil 0 untuk semua ya, jadi tidak hanya sebagian, semua X di I, maka F cekung ke bawah. Pada I. Jadi hubungan antara turunan kedua dengan kecekungan itu ya mirip-mirip bahasa dengan sebelumnya ya, naik. Kalau naik sepadannya dengan terbuka ke atas ya, besar dari 0, tapi turunan kedua yang dilihat, kemudian kalau cekung ke bawah yang dilihat adalah kecil 0, turunan keduanya. Kita langsung saja ke contoh 3. Di mana pertanyaannya langsung ya, di mana fx sama dengan sepertiga x pangkat 3 min x kuadrat min 3x plus 4 naik. Ini langsung pertanyaan semuanya turun, cekung ke atas dan cekung ke bawah. Jadi kita sekalian mereview materi yang tadi di awal. Nah, jadi tentukan di mana letaknya fungsi itu, naik, turun, cekung ke atas dan cekung ke bawah. Jadi kita cari dulu turunan pertama, lalu nanti turunan kedua. F aksen X jelas ya, turunan pertamanya sepertiga kali 3 jadi 1x kuadrat min 2x min 3. Nah, ini kita faktorkan aja langsung ya. X kuadrat adalah x kali x, min 3 plus 1 ya. Kita diuji. Ini yang masih belum mahir dalam memfaktorkan, cek lagi. Kenapa min 3 kali 1? Karena ujung kanannya min 3, kemudian si x nya ini min 2, jadi min 3 plus 1 kan min 2, min 3x. Jadi kalau misalnya nanti kita evaluasi, ini x kali x, x kuadrat, x kali 1, x, min 3 kali x, min 3x, kemudian min 3 kali 1, min 3. Jadi ininya adalah 1 kurang 3, min 2, min 2x. Nah, seperti itu. Jadi ini dianggap udah bisa. Kemudian F double aksen, berarti turunkan lagi yang atas. Ini menjadi 2x, x kuadrat turunnya 2x, ini min 2. Oke. Nah, untuk kita mencari posisi naik turunnya, ya kita lihat dari turunan pertama. Jadi tadi udah disederhanakan ya, x min 3 kali x plus 1. Kita ingin yang pertama kalau maunya naik berarti besar dari 0 ya. Tapi bisa kita jawab sekaligus. Ini kalau ininya 3, pembuat nolnya ya, kita cari dulu 3
kemudian X-nya sama dengan min 1. Oke, ini kita simpulkan sama seperti sebelumnya. Uji titik di sini. Misalkan X-nya sama dengan 4 atau 5. Substitusi ke sini. 5 kurang 3 positif, 5 tambah 1 juga positif, jadi ini positif, ini negatif, positif. Jadi kita simpulkan F naik, ya fungsinya F ya. Oke. F naik pada interval atau pada selang yang positif, berarti dari min tak hingga, ya yang kiri ini dari min tak hingga sampai min 1, jadi ini boleh, atau kata gabungan ya pada selang dan, ya juga berdan di sini dari 3 sampai tak hingga. Oke, jadi kita bisa katakan gabungan juga ya. Kemudian F turun pada selang, berarti yang tengah dari min 1 sampai 3, min 1 sampai 3. Itu untuk fungsi naik turun. Sekarang kita akan jawab tentang kecekungannya. F double aksen tadi sudah kita dapatkan adalah 2x min 2. Nah, di sini kalau misalkan ya besar 0, berarti kita peroleh apa? 2x besar 2, berarti x besar dari 2 bagi 2 1. Jadi itu untuk naik. Untuk turunnya berarti sebaliknya ya. Jadi kalau untuk turunan kedua ini kita melihat fungsinya fungsi buka, karena disebutkan sebelumnya pada selang buka. Jadi kita simpulkan F cekung ke atas pada X besar 1, berarti ditulisnya 1 sampai tak hingga. Berarti sebaliknya F cekung ke bawah pada min tak hingga sampai 1. Oke, seperti itu ya. Karena ini ya kita ganti saja. Kalau ini besar 0, satu lagi kecil 0, 2x min 2 kecil 0, berarti 2x kecil 2, x kecil 1. Ini kalau turunnya di sini ya. Kalau x-nya kecil dari 1. Oke, selanjutnya kita akan melihat contoh 4. Ini sama dengan contoh 2, fungsinya di mana gx sama dengan x per 1 plus x kuadrat. Yang ditanya sekarang adalah cekung ke atasnya dan di mana cekung ke bawah. Nah, sini juga diminta adalah menggambarkan. Nah, bisakah kita menggambarkan fungsi rasional ini, fungsi gx tersebut? Nah, dari informasi kita akan menggunakan contoh 2 juga ya, biar lebih cepat. Berdasarkan contoh 2 ya, kita sudah cari sebelumnya g aksen x nya adalah 1 min x kuadrat dibagi 1 plus x kuadrat berpangkat 2. Terus kita turunkan lagi sekali lagi. Dari sini sebelumnya kita sudah menentukan ya fungsi naiknya. Gx naik pada selang sebelumnya adalah
dari min tak hingga sampai tidak lagi min tak hingga sampai min 1, dan juga dia naik pada 1 sampai tak hingga, kemudian turunnya ini akan berguna ketika menggambar fungsi pada min 1 sampai 1. Oke, sekarang kita mau cari G aksen X ya, G double aksen turunan sekali lagi. Oke, kita gunakan aturan turunan untuk turunan hasil bagi ya. Nah, menurunkan yang ini, turunkan dulu yang atas, berarti min 2x kali yang bawah 1 plus x kuadrat pangkat 2 dikurang gantian 1 min x kuadrat. Nah, turunan yang bawahnya apa? 1 plus x kuadrat dikuadratkan. Kita ini masih bisa kita uraikan dulu baru diturunkan juga boleh ya. Jadi ini kalau mau kita tulis dulu, pangkat 2 nya sama dengan 1 plus 2x kuadrat plus x pangkat 4 ya. Nah, ini boleh di pangkat 2 dulu ya, ini kuadrat, ini x pangkat 4. Nah, yang kita turunkan yang bawahnya adalah menjadi 2 kali 2, satunya jadi 0, berarti ini 4x plus 4x pangkat 3 plus 4x pangkat 3. Nah, dibagi yang bawahnya 1 plus x kuadrat, kan udah kuadrat nih, dikuadratin lagi jadi pangkat 4. Kita sederhanakan bentuk yang atas, jadi bayangkan aja yang ini adalah sama dengan yang 1 plus 2x kuadrat plus x pangkat 4, kita kali dengan min 2x ya, jadi min 2x kali 1 min 2x, min 2x dikali dengan 2x kuadrat jadi min 4x pangkat 3 dikurangi lagi 2x pangkat 5. Nah, ini udah selesai bagian yang sebelum kurungnya ini. Nah, ini kalau dikali yang kanan dikurangi, kita langsung aja kurangnya ya, min ini ya min 1 kali 4 jadi min 4x, kemudian min 1 kali 4x pangkat 3 min 4x pangkat 3, min kali min positif x kuadrat berarti 4x pangkat 3, x kuadrat dikali 4 4x pangkat 5. Oke, ini pangkat 5. 1 plus x kuadrat pangkat 4. Nah, kita sederhanakan bentuk yang atasnya. Yang pangkat 5 nya terlebih dahulu 4. Yang pangkat 5 nya di sini adalah 4x pangkat 5 dikurangi 2. Jadi tersisa 2x pangkat 5 ya. Oke. Oke ya, kalau kita tidak uraikan si pangkatnya, jadi lebih mudah difaktorkan ya di sini. Kita coba aja dulu. Jadi sama dengan 2x pangkat 5. Kemudian untuk x pangkat 3 nya habis ya. Oke, masih tersisa min 4x pangkat 3. Kemudian terakhir ada min 4x, min 4x, min 2x, min 6x. Oke, seperti itu. Semoga nggak salah ya. 1 plus x kuadrat pangkat 4. Ini kita bisa mengeluarkan 2 ya. 2 nya difaktorkan. Kemudian x pangkat 5 min
min 2x pangkat 3, ini min 3x. Oke, bisa keluarkan langsung dengan x nya ya. Kita keluarkan 2x saja, 2x dalam kurung x pangkat 3 min 2x kuadrat, ini min 3, seperti itu. Kemudian ya kita tinggal faktorkan yang pangkat 3 nya, faktorkan yang berpangkat 3 ini. Kira-kira faktornya apa? Kita ya mungkin menentukan faktornya ini bisa juga ya, tapi kita contek yang di buku aja. 1 plus x kuadratnya bisa dibagi gitu. Sebetulnya tadi harusnya gak usah kita uraikan bentuk pangkat 2 nya supaya bisa difaktorkan. Mungkin nanti kita coba lagi bentuk lainnya. Jadi yang ini itu ternyata bisa dibagi dengan 1 plus x kuadrat. Coba ya. Oke. Nah, mungkin yang lebih baiknya seperti yang di buku saja. Kita x kuadrat plus 1 aja ya. Mungkin yang pernah belajar tentang pembagian panjang ini waktu SMA, x pangkat 3 nya dibagi x kuadrat, jadi ini x kalikan x pangkat 3 min x kurang, jadi x pangkat 3 nya habis, min 2x kuadrat plus x min 3, ini kita bagi lagi jadi min 2x kuadrat, jadi oke, berlebih ya. Mungkin lebih baik tadi kita nggak usah, kita ulang lagi aja ya. Sebelumnya ini, nah masalahnya adalah ketika kita menurunkan yang ini tadi, kita mengambil turunannya dari bentuk pangkat 4 nya. Jadi kita gunakan aturan rantai saja supaya tetap ada 1 plus x kuadratnya. Nah, saya ulang lagi dari sini. Jadi kita ingin menurunkan yang bawah sebagai pengalinya, berarti turunan rantai saja kita gunakan aturannya. 1 plus x kuadrat turunannya adalah 2x, kemudian sang pangkat 2 nya kita turunkan menjadi 2 kali 1 plus x kuadrat ya, pangkatnya tinggal 1. Nah, mungkin dari sini saja ya, lebih karena kita pada akhirnya akan memfaktorkan juga untuk mencari nilai x nya. Oke, kita perbaiki dari sini. Nah, di sini dilihat keduanya mengandung 1 plus x kuadrat, ini juga 1 plus x kuadrat, jadi 1 plus x kuadratnya kita keluarkan atau kita faktorkan ya. Dari awal juga 2x nya sudah bisa difaktorkan. Nah, jadi saya keluarkan di sini ada 2x, kemudian ada 1 plus x kuadrat ya, ini agak lama nulisnya aja. Oke, kemudian kita buka kurung, kita perhatikan di sini masih ada negatifnya, jadi ada negatif. Kemudian karena ini berpangkat 2 baru keluarkan 1 plus x kuadrat. Nah, mudah-mudahan nggak bingung ya. 1 plus x kuadrat. Kemudian kita perhatikan di sini 2x nya sudah dikeluarkan, kemudian 1 plus x kuadratnya juga sudah, berarti yang tersisa adalah min 2 kali 1 min x kuadrat. Nah, seperti ini. Ini lebih cepat dalam memfaktorkan ya. Nah, sekarang kita menyederhanakan yang di sini dulu. Kita cek ya, min 1 ini min 2 nantinya, min 1 min 2 jadinya min 3. Kemudian ini min x kuadrat, min 2 kali min x kuadrat jadi plus 2.
min 1 plus 2 jadi positif 1, positif x kuadrat. Jadi kita tulis dulu di sini sama dengan 2x 1 plus x kuadrat. Oke. Kemudian yang tadi di dalam kurung ini hasilnya adalah min 3 plus x kuadrat. Nah, oke, seperti itu aja. Jadi lebih mudah dalam memfaktorkan juga. Dibagi 1 plus x kuadrat berpangkat 4. Oke. Nah, seperti ini bentuk akhir dari pemfaktorannya. Kita ingin mencari dia naik atau turun ya. Di sini itu kita sama seperti sebelumnya, 1 plus x kuadrat ini tidak membuat 0 ya, karena x1 plus x kuadrat berapapun x kuadratnya pasti nilainya selalu positif. Jadi tidak membuat 0. Yang membuat 0 di sini adalah yang si 2x nya, berarti kita lihat x sama dengan 0 ya, atau min 3 plus x kuadrat yang sama dengan 0. Ini artinya x pangkat 2 nya sama dengan 3, berarti x nya plus minus 3 ya. Jadi x nya bisa plus 3 plus minus akar 3. Jadi x nya bisa akar 3 atau x nya min akar 3. Sekarang bagaimana kita membuat garis bilangannya mungkin untuk menentukan posisinya. Jadi x nya bisa akar 3 atau x nya negatif akar 3. Nah, di sini kita buat garis bilangan. Kita tuliskan posisinya negatif akar 3 paling kiri, 0, akar 3. Akar 3 itu kurang dari 2 ya, karena 2 adalah akar 4. Jadi kita bisa ambil nilai x di sini, misalkan x yang kita inginkan tuh lebih besar dari akar 3, bisa 2, 3 dan seterusnya, misalkan saja 4. Nah, kalau ini kita substitusi ke bentuk ini, 2 kali 4 positif, ini min 3 ditambah 4 kuadrat juga pasti positif. Nah, ini enggak ngaruh ya, positif semua hasilnya. Jadi ini positif karena faktornya 3 linear di sini ya. Jadi selang-seling, negatif, positif, negatif. Kalau kita ragu, kita cek di sini ada 1. Kalau kita masukin 1 benar nggak negatif ya, benar. Di sini nanti akan jadi min 2, di sini positif ya, betul. Nah, seperti itu kondisinya. Berarti yang tanda positif itu cekung ke atas ya, karena sekarang yang kita cari adalah turunan keduanya. Oke, jadi kita simpulkan sini f cekung ke atas pada yang positifnya dari min akar 3 sampai 0, min akar 3 sampai 0, atau bisa juga dan di sini ya, dan yang positif di sini lebih besar dari akar 3, berarti akar 3 sampai tak hingga. Kemudian f cekung ke bawah pada, berarti dari min akar 3 yang negatif ya, min tak hingga sampai min akar 3, min tak hingga, min akar 3, dan 0 sampai akar 3. Oke, seperti itu. Nah, sekarang bagaimana kita menyatukan untuk menggambarnya gitu. Untuk bisa menggambarnya, kita bikin dulu 2 garis ya, G aksen, kemudian G double aksen. Kita lihat tadi batasnya min 1 sampai 1. Kapan fungsinya naik? Tadi naik, masih ingat ya, kita lihat tadi sudah ditandai di sini. Naiknya dari min
kita enggak sampai -1, benar nggak? Barusan dicek lagi ternyata ini salah ya, ini maksudnya turun dan yang bawah yang naik. Ini fungsinya turun naik di -1 sampai 1. Jadi ini kita gambar di sebuah garis di sini. Jadi yang ya betul, yang naiknya dari -1 sampai 1 ya. Jadi kita kasih tanda dulu di sini. Ini naik, turunnya yang sini, kemudian kita buat garis lagi. Tadi ada 0 ya batasnya, lalu min akar 3 lebih kecil dari -1, jadi posisinya di sebelah kirinya -1 juga. Di sini akar 3 lebih besar dari 1. Untuk turunan keduanya, untuk menentukan kecekungan, tadi ini cekung ke bawah, ke atas, ke bawah, dan ke atas lagi. Jadi kita bisa bayangkan dulu ya fungsinya itu seperti apa. Di sini itu dia turun, itu fungsinya akan turun sampai ini, kemudian dia terus naik, kemudian fungsinya turun lagi. Nah, di sini dilihat dari kecekungannya sampai min akar 3 itu si fungsinya akan terbuka ke bawah. Jadi dia akan seperti ini, ke bawah. Kemudian di sini dia akan terbuka ke atas, buka ke bawah lagi, kemudian terbuka ke atas lagi. Nah, kira-kira kalau digambar gimana ya? Nah, untuk bisa mendapatkan gambarannya, kita bisa mencari nilai-nilai di titik ini sebetulnya. Jadi kita inikan dulu, kita buat dulu si sum x nya kira-kira seperti ini. Tadi ada nilai -1 ya, di sini ada -1, kemudian ada 1, misalkan ini 2, dan seterusnya. Kita buat beberapa titik aja ya, -1, -2, ini -3, 3, dan seterusnya. Nah, tadi kita punya batas-batas, ini fungsinya ada -1 dan 1 ya. Kemudian juga ada nilai akar 3, mungkin min akar 3 nya sekitar sini. Kemudian ini akar 3 nya di sini, akar 3 min akar 3. Nah, jadi gambar kasarnya aja mungkin ya, kita harus melihat juga si gx nya tadi dari awal adalah x dibagi 1 plus x kuadrat. Nah, ini si fungsinya. Kalau kita mau mencari nilai g min 1, ya kita masukkan ke sini sebenarnya -1 dibagi 1 plus -1 kuadrat, berarti 1, berarti min setengah nilainya ya. Jadi si nilai fungsinya di -1 itu nilainya min setengah, jadi nggak terlalu ya, mungkin fungsi yang si y nya kita perlebar aja nggak apa-apa ya. Kalau satunya dianggap di sini, berarti ini setengah. Nah, bisa seperti itu biar gambarnya agak lebih bagus. Ini 1, ini min setengahnya, berarti nilai si fungsi ini di -1 tuh nilainya min setengah di sini. Oke. Sebaliknya kalau di G1, kalau G1 kita cari misalkan G1 berarti 1 dibagi 1 plus 1 2, jadi setengah. Saat 1 nilainya setengah di atas. Oke. Nah, kita tahu dari kira-kira gambaran fungsinya itu dia akan selalu turun sampai nilainya -1. Cuman
terjadi kecekungannya berubah ya di saat min akar 3 gitu. Oke, min akar 3 nya jangan dekat banget sama 1. Oke, min akar 3 anggap saja di sini min akar 3, kemudian ini akar 3 nya. Jadi harusnya kita masukkan ke sini sih ya, kalau min akar 3 kira-kira nilainya berapa gitu. Tapi kita sudah tahu bahwa fungsinya pasti akan ya, gambaran fungsinya dia akan turun, kemudian dia akan naik, kemudian dia akan turun lagi gitu, selalu turun. Nah, gambarannya seperti itu. Cuman untuk lebih bagusnya di min akar 3 ini dia terjadi perubahan. Oke, kita kasih batas ini aja, dimana dia tuh dari perubahan dari cekung ke bawah lalu cekung ke atas. Oke, gimana cekung ke bawah ya, kan karena di ini ya sangat sempit sekali. Cekung ke bawah itu ya kita kira-kira aja gambarnya, pasti dia selalu turun di sampai min 1 ini dia cekung ke bawah, cekung ya seolah terbuka ke bawah gitu, lalu berubah terbuka ke atas. Nah, terbuka ke atas, mungkin kita harus cari dulu ya di X sama dengan 0, G0 nya kan ini pasti 0 ya, 0 dibagi 1 plus 0 jadi 0, jadi nilai fungsinya 0, dia melewati titik 0,0, dia terbuka ke atas nih. Nah, terbuka ke atas, kemudian sebentar, oh ini ada 0 pembatasnya ya, terbuka ke atas lalu berubah jadi terbuka ke bawah. Mungkin di sini lebih baiknya sebentar, dia terbuka ke atas sampai 0 saja ya, karena 0 juga, lalu dia menjadi terbuka ke bawah. Oke, atau cekung ke bawah, jadi posisinya terbuka lalu kebalikan ya gitu ya, berbalik. Nah, seperti itu kira-kira gambarnya. Oke, masih terus terbuka ke bawah sampai batas nilai ya di sini akar 3-nya di sini kita kira-kira aja di sini ya. Dia oke. Nah, kemudian dia akan berbalik lagi terbuka ke atas. Jadi ini ada 3 posisi, terbuka ke bawah, terbuka ke atas, balik lagi terbuka ke bawah sampai di sini, kemudian terbuka lagi ke atas. Nah, nilai X-nya gak pernah 0. Oke, dia 0 kalau di sininya jadi 0, kalau X-nya 0 ya, jadi menuju 0 enggak. Makanya di sini kira-kira gambarnya akan terus turun ya. Ya, seperti itu kira-kira gambaran fungsinya. Mungkin kalau ada yang lebih luas lagi ya posisi gambarnya, lebih bisa dimudah gitu. Ini karena di bawahnya nggak bisa difaktorkan, gambarnya agak sempit, jadi perubahannya terlalu dekat gitu ya, dari posisi 1 ke akar 3 gitu, jadi tidak terlalu terlihat. Mungkin kita bisa lihat yang cukup mudah tuh kalau fungsinya fungsi yang mungkin contoh 3 ya, udah 1 jam. Yang fungsi 3 kalau mau digambar itu yang contoh 3 agak lebih mudah karena fungsinya pangkat 3 gitu, jadi perubahannya lebih terlihat. Kita coba lihat yang gambar 3.
Nah, contoh 3 ini cekung ke atas ke bawahnya naik juga terlihat di sini ya. Mungkin kita tambahkan aja di sini kalau mau digambar ya. Kita lihat lagi. Untuk contoh 3 ini kita sudah tahu posisi naiknya, kemudian turun, dan juga terbuka ke atas ke bawahnya, pembatasnya cuma satu. Nah, jadi kalau misalkan ini F ya, F aksennya itu dilihat sebelumnya pembatasnya adalah -1 sampai 3, kemudian F double aksennya pembatasnya cuman satu saja, jadi satu posisinya ya di antara -1 dan 3 ya, jadi 1. Kemudian ini naik turun naik, ini turun, ini terbuka ke bawah dan ini terbuka ke atas. Nah, jadi kalau kita akan gambarkan fungsinya secara kasarnya ya, seperti itu. Nah, mungkin nolnya sekitar sini, sumbu X sumbu Y nya. Oke, jadi ada batasnya di sini -1 1 ya, 2 ini 3. Kira-kira fungsinya akan selalu naik sampai nilai X nya -1. -1 nya itu diambil dari nilai fungsi ini. Kalau kita substitusi -1 nilainya berapa, seperti itu. Kira-kira kalau kita lihat dari gambar yang diberikan ya, kalau dimasukkan ini -1, ini -1, -1/3, ini juga -1, nah, ini jadi 3 tambah 4 7 kurang 1 6 ya, 6 kurang 1/3 5 2/3 kira-kira nilai fungsinya. Nah, jadi fungsinya mungkin gambaran kasarnya aja, fungsinya terus naik gitu ya, sampai kalau kira-kira ini 5 setinggi ini, jadi fungsinya sebelah kirinya selalu naik. Jadi fungsinya akan, mungkin kalau lebih halus diperhalus lagi, dia akan naik sampai nilai ini, kemudian fungsinya akan turun sampai nilai 3 nanti. Kalau kita ganti fx nya itu jadi f3, nah kira-kira nilainya berapa, sekitar -5 ya, turun juga. Mungkin gambar di sini juga nggak terlalu besar ya, kalau mau digambarkan lebih bagus lagi di sebelah sini saja. Oke, seperti itu ya. Nah, -1 tadi, kalau ini 5 dia agak di atasnya sedikit, kemudian di saat 1 kita cari juga mungkin nilainya ya, kemudian 3 4 5 gitu. Si fx nya adalah 1/3 x pangkat 3 ya, ini min x kuadrat min 3x plus 4. Nah, ini harusnya kita cari beberapa titik-titik ya, jadi f1 sudah kita cari, f-1 jadi f1 juga berapa, f1 gitu ya, kemudian f3, dan gambarannya tadi fungsinya akan naik ya, naik di kirinya -1, jadi fungsinya akan terus naik, kemudian dia turun sampai 3. Nah, f3 nya kita cari, masukkan ini 3 berarti 9 ya, -9 plus 4, jadi ini -5 hasilnya. Nah, jadi nilai ini sampai ke -5 sini. Jadi kemudian kalau kita cari nilai f1, kira-kira ini 1/3 1/3 ya, 1/3 nilainya ya, karena ini jadi 0. Oke, jadi 1/3 cuman di sini. Jadi fungsinya
ada terjadi perubahan ya di satu ini dia setelah terbuka ke bawah dia akan terbuka ke atas. Jadi ini penting untuk cari nilainya sampai di sini saja. Dia terbuka masih terbuka ke bawah ya, fungsinya terbuka ke bawah. Nah, kemudian terjadi perubahan di sini terbuka ke atas. Jadi ketika kita menggambarnya, selain dia turun, dia juga akan terbuka ke bawah, terbuka ke atas seperti ini. Nah, kalau kita teruskan nilai yang lebih besar dari 3, ya kira-kira aja naik, dia akan terus naik. Jadi di sini tuh terlihat dimana fungsinya naik, kemudian turun sampai dia X3, kemudian naik lagi. Tapi untuk kecekungannya hanya berubah di X sama dengan 1, dimana ini sebelumnya cekung ke bawah berubah jadi cekung ke atas. Nah, cuma sekali perubahan. Oke, seperti itu ya. Bisa dicoba untuk latihannya. Nah, kemudian ada istilah titik inflection points ya. Titik terjadinya perubahan ini F double accent sama dengan 0 ya. Jadi kalau secara definisi titik inflection point itu titik terjadinya perubahan dari terbuka ke atas menjadi terbuka ke bawah atau sebaliknya. Jadi titik ini yang membuat yang tadinya di sebelah kirinya ini adalah terbuka ke bawah lalu berubah menjadi terbuka ke atas. Jadi titik ini kita katakan titik inflection atau disebut juga titik belok ya. Jadi lebih tepatnya ini F double accentnya sama dengan 0. Ya kalau di sini sebenarnya titik puncaknya ini dari F aksennya yang sama dengan 0 ini untuk memberikan nilai maksimum dan minimum. Kita sudah bahas tentang maksimum minimum sebelumnya. Ini nanti disebut juga, tapi dia kalau di seluruh X dia bukan maksimum ya, ini maksimum lokal dan minimum lokal nanti istilahnya. Jadi ini titik belok adalah titik perubahan dari fungsinya, misalnya cekung ini sebelumnya cekung ke bawah lalu menjadi cekung ke atas. Nah, titik ini namanya titik belok. Kalau kita lihat gambar yang ini tadi, mana titik beloknya berarti? Oke. Di sini tadi ada 3 titik ya. Di sini terjadi pembelokan dari terbuka ke bawah menjadi terbuka ke atas. Di sini juga ada titik beloknya di 0, terbuka ke bawah jadi terbuka ke atas terbuka ke ini, kemudian di sini lagi. Jadi ada 3 titik belok, yaitu titik yang min 3, 0 dan akar 3. Jadi dilihat dari G double accentnya yang sama dengan 0 itu kita katakan titik belok. Jadi kalau secara umum misalnya ada fungsi sebelumnya terbuka ke atas lalu berubah menjadi terbuka ke bawah. Oke. Nah, jadi dari terbuka ke atas ya coba ini nama titik belok ya. Kalau misalnya ini terbuka lagi, jadi titik terjadinya perubahan ini kita akan namakan titik belok. Jadi misalkan pertanyaannya seperti ini, kalau ditanya hanya nah ini terakhir ya, contoh 7 soal ceritanya kita bahas ya. Tentukan semua titik belok fx sama dengan x pangkat sepertiga plus 2. Nah ini masalahnya kita mencari turunannya ya. F aksen x berarti sepertiga x pangkat turun 1 jadi min 2/3. Kemudian F double aksennya kita turunkan lagi
min 2/9 X pangkat min 5/3 ya, kurangi 1. Nah ini boleh juga ditulis min 2 dibagi 9 X pangkat 5/3. Nah berarti oke, kemudian mungkin nggak ini sama dengan 0? Jelas tidak bisa ya, tidak pernah jadi 0. Tapi apakah berarti titik beloknya tidak ada? Jadi definisi titik belok itu juga selain terjadi perubahan, selain f double aksennya sama dengan 0 atau f double aksennya tidak ada. Jadi kita tambahkan ya, definisi titik belok itu tidak hanya saat f double aksennya sama dengan 0, tapi juga f double aksennya tidak ada. Kapan tidak ada? Ya berarti tidak terdefinisi ya. Berarti kapan tidak terdefinisi? Kalau misalkan yang bawah ini jadi 0, kan nggak terdefinisi tuh. Nah disitulah kandidat titik beloknya. Jadi titik belok itu terjadi fx itu jika f double aksen sama dengan 0 atau double aksennya tidak ada. Jadi karena f double aksennya tadi dengan rumus min 2 dibagi 9 X pangkat 5/3, ini tidak ada untuk X sama dengan 0. Kenapa? Kalau ini X nya diganti 0 berarti kan nanti dibagi 0. Jadi untuk yang dikatakan titik berarti ada pasangannya ya. Kita cari f0 dari fungsi f yang asal, yaitu ini X pangkat 1/3 ditambah 2 berarti 0 pangkat 1/3 tambah 2 berarti sama dengan 2. Maka kita punya titik beloknya 0,2. Jadi fungsi ini X pangkat 1/3 plus 2 mempunyai titik belok yaitu 0,2. Nah kalau misalkan digambar 0,2, jadi ini salah satu titik yang dilalui dan terjadi pembelokan. Ini kalau digambar fungsinya ya, fx sama dengan X pangkat 1/3 plus 2. Jadi kalau 0 nilainya udah jelas 2 tadi. Kemudian ya kira-kira aja kalau misal X nya berapa. Kalau X nya 8 ya, kalau X nya 1 aja ya. Kalau 1 berarti ini 1 pangkat 1/3 ya, jelas 1. Jadi nilainya 3. Nah di sini kira-kira gambarnya harus membelok ya. Ini terbuka, fungsinya pasti selalu naik nih. Kalau misalkan ini 8 nanti jadi 2 nilainya, jadi jauh naiknya untuk bisa, karena akar pangkat 8 pangkat 1/3 kan nilainya 2. Jadi F8 nilainya nanti jadi 2 plus 2 4. Ini baru jadi 4, itu jauh ke 8 ini. Jadi naiknya tuh agak lama gitu. Nah kira-kira begini, naik terus. Kemudian ini juga sama. Kalau misalnya kita ambil min 1, pasti nilainya F-1 akan menjadi min 1 plus 2, karena min 1 pangkat 1/3 min 1 ya. Jadi ini plus 1. Jadi di sini nilainya kira-kira dia juga akan seperti itu. Untuk bisa menjadi min 2 menjadi 0 berarti X nya jadi 8 gitu, min 8. Nah jadi kira-kira fungsinya seperti ini, terbuka ke atas kemudian berbelok jadi terbuka ya, dia tidak terbuka ke atas semua ya, cuman berbelok aja tuh ya, seperti itu kira-kira. Oke, jadi problem setnya bisa dicoba.
3.2. Nah, nanti mungkin dilanjutkan dengan diskusi di grup ya.